Pemakaman pria 47 tahun berinisial BS, warga Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini sempat menjadi perhatian publik Yogyakarta awal April lalu. Sebab, selama dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan oleh sebuah rumah sakit swasta di Sleman, ia tak pernah diisolasi dan diminta mengisolasi diri sendiri di rumah. Istri BS yang dihubungi lewat pesan singkat mengatakan saat itu pihaknya mendapat informasi tidak ada kamar isolasi di semua rumah sakit. Pada 31 Maret, suaminya meninggal di RSUP Dr. Sarjito setelah dijemput ambulans dari RSUD Sleman dalam kondisi mengalami sesak napas. Istri BS mengatakan suaminya tidak pernah diambil sampel atau mengikuti uji swab. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saat ini, istri BS sedang menjalani isolasi dan telah menjalani uji swab di RSUD Sleman. Namun berdasarkan penelusuran di situs corona.jogjaprov.go.id diketahui PDP nomor 289 yang diakui Dinas Kesehatan Sleman sebagai BS dinyatakan dalam status negatif COVID-19 meski tak pernah menjalani uji swab. Sengkarut data tak hanya terjadi di sini. Selama masa pandemi COVID-19 di DIY, sedikitnya 8 kasus kematian PDP tak tercatat Pemda DIY. Data ini dihimpun dari Tim Reaksi Cepat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, RSUP Dr. Sarjito, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya terjadi pada seorang perempuan berinisial TH, berusia 43 tahun, yang tinggal di Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Meski tak mendapat informasi tentang status PDP, kepala desa setempat membenarkan warganya sempat diisolasi di sebuah rumah sakit swasta di Sleman yang kemudian meninggal dan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kadus, selama dalam beberapa saat sebelum meninggal itu ada proses isolasi. Pemakaman TH dilakukan oleh petugas Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY yang dikoordinatori oleh TRC BPBD DIY. Informasi awal yang menyebut jenazah berstatus PDP berasal dari rumah sakit yang merawat. Pada prinsipnya di lapangan kita mempunyai parameter-parameter, terutama adalah diagnosa dokter. Itu menjadi parameter kita utama untuk bisa bahwa ini kita lakukan dengan standar atau prosedur penanganan COVID. Terkait dengan data tersebut, Dinas Kesehatan DIY mengaku tak pernah luput memasukkan data kematian PDP. Inilah satu-satunya data yang digunakan Pemda DIY dalam pengambilan kebijakan selama pandemi COVID-19. Nggak mungkin nggak ada, pasti kalau ada kematian kita pasti terinformasi. Kalau tidak ada, itu yang baru kan saya tanya. Sekarang yang punya data dia meninggal atau bukan, atau data yang pertama dia masuk rumah sakit siapa? Kan data di rumah sakit. Kemudian secara berjenjang di dalam pedoman itu kan dia harusnya melapor dulu ke kabupaten kota. Jadi nggak mungkin kalau kabupaten kota tidak melapor ke DIY, tidak menyampaikan ke DIY, kita nggak punya. Tapi kalau dia lapor pasti. Dan saya pertanyakan juga, kalau dia kemudian tidak ada datanya, berarti kabupaten kota tidak mendata. Ya toh? Di mata manajer program geospasial epidemiologi Eijkman Oxford Clinical Research Unit Jakarta, Iqbal Elyasar, pencatatan data kematian lebih penting daripada indikator kasus. Karena indikator kasus tidak mencerminkan secara utuh situasi pandemi COVID-19. Menurutnya, pencatatan data COVID-19 yang tak akurat justru penuh risiko. Keterbukaan terhadap data ini itu penting, satu, kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih waspada. Yang kedua adalah kita kan mau menilai efektivitas intervensi kita. Ya, salah satu penilaian efektivitas intervensi itu kalau kita berhasil adalah jumlah kasus turun, jumlah mati kan turun. Nah, kalau jumlah matinya saja tidak benar angkanya, bagaimana kita bisa bilang intervensi kita berhasil, kan gitu ya. Inisiasi Pemda DIY dalam memberi informasi publik lewat situs resmi Yogyakarta tanggap COVID-19 perlu diapresiasi. Namun pencatatan data yang tak akurat justru berpeluang membahayakan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Inilah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di DIY yang berbasis jurnalisme data. Hendrawan Setiawan, Teguh Supriyadi, Daerah Istimewa Yogyakarta.